Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 psikologi dengan tema teori kepribadian yang beranggotakan Rezaldi Restuputra, Hesti Rananda Juwita, dan Soraya Khaifa ingin menunjukkan hasil presentasi kami. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah ciri, karakteristik, gaya, atau sifat-sifat khas dari kita yang bersumber dari bentukan-bentukan yang kita terima dari lingkungan. Misalnya keluarga pada masa kecil kita dan juga bawaan dari sejak lahir. Kepribadian adalah corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam dirinya dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan, baik dari luar maupun dari dalam. Kepribadian merupakan bawaan dari setiap individu sejak lahir, dan kepribadian dapat berubah seiring pertumbuhan, di mana seseorang tersebut akan menerima rangsangan dari luar atau dalam, sehingga akan menanggapi rangsangan itu, dan kemungkinan akan berpengaruh pada sikapnya. Satu, teori kepribadian psikoanalisis. Teori yang berisi tentang ide, ego, dan superego. 2. Teori sifat. Teori sifat ini dikenal sebagai teori-teori, tipe yang menekankan aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil atau menetap. 3. Teori kepribadian behaviorisme. Teori yang membahas teknik yang digunakan untuk mengontrol perilaku. Dan yang keempat, teori psikologi kognitif. Dalam teori ini, unsur psikis dan fisik tidak dipisahkan lagi. Bahkan, faktor di luar diri dimasukkan dalam lapangan psikologis atau lapangan kesadaran seseorang. Kepribadian memiliki beberapa unsur, diantaranya 1. Penampilan, karena penampilan memberikan kesan pertama terhadap orang lain. 2. Hubungan antara pribadi, hubungan antar individu menyangkut sikap atau perilaku saat komunikasi secara langsung maupun tidak langsung. 3. Etika pergaulan, tata pergaulan atau aturan yang berkaitan dengan norma perilaku sekitarnya yang membuat disukai atau tidak disukai oleh lingkungan sekitarnya. Faktor lain yang mempengaruhi kepribadian seseorang adalah pengalaman. Para ahli membedakan pengalaman menjadi dua macam, yaitu pengalaman umum, pengalaman yang dihayati oleh hampir semua masyarakat atau bahkan manusia, dan pengalaman khusus, yaitu pengalaman yang hanya dialami oleh dirinya sendiri sehingga menjadi ciri khas tertentu. Tipe-tipe kepribadian. Sanguinis, ciri-ciri diantaranya memiliki banyak kekuatan, bersemangat, mempunyai gairah hidup, dan dapat membuat senang. Kelemahannya yaitu cenderung impulsif dan bertindak sesuai emosi atau keinginan. Melankolik, ciri-ciri diantaranya terobsesi dengan karyanya yang paling bagus atau sempurna, mengerti estetika keindahan hidup, sangat agresif. Kelemahannya yaitu sangat mudah dikuasai oleh perasaan dan cenderung perasaan yang sering dirasakan adalah perasaan yang murung. Klorik, ciri-ciri diantaranya mempunyai disiplin kerja yang tinggi, mampu melaksanakan tugas dengan setia dan bertanggung jawab. Kelemahannya yaitu kurang mampu merasakan perasaan orang lain, kurang mampu mengembangkan rasa kasihan kepada orang yang sedang menderita. Flegmatis, ciri-ciri diantaranya cenderung tenang, gejolak emosinya tidak tampak, dan mampu memikirkan masalah-masalah yang terjadi. Kelemahannya yaitu cenderung untuk mengambil mudahnya dan tidak mau susah. Cara tiap kepribadian dalam menyelesaikan konflik. 1. Sanguinis. Tipe ini harus bersikap lebih tenang dalam berpikir. Tipe ini juga harus bisa mengontrol mood dan emosi agar tetap stabil. 2. Melankolik. Tipe ini cenderung pesimis dan mudah menyerah.
Tipe ini harus percaya diri dan menghilangkan hal-hal negatif yang ada. 3. Kolerik. Tipe ini harus berbagi keluh kesahnya kepada orang lain. Dan yang keempat, flekmatis. Tipe ini cenderung menghindar seakan lari dari masalah. Tipe ini harus terbuka dengan apa yang ia rasakan dan yang tidak disukai. Teori kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, Sigmund Freud. Struktur kepribadian kehidupan jiwa memiliki 3 model struktural, yakni id, ego, dan superego. Id adalah hal yang menyenangkan, ego berkaitan dengan kenyataan, dan superego merupakan penjagaan moral atau hati. Yang kedua, Albert Adler. Individu dan permasalahan hidupnya selalu bersifat sosial, seperti merasakan kebersamaan dengan orang lain dan mempedulikan kesejahteraan orang tersebut. Adler juga meyakini bahwa manusia dilahirkan dengan perasaan rendah diri. 3. Erich Fromm. Erich Fromm melihat kepribadian sebagai suatu produk kebudayaan. Kepribadian itu sehat atau tidak sehat tergantung pada kebudayaan yang membantu atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan manusia yang positif. 4. Kurt Lewin, 1890 sampai 1947. Konsep utama kepribadian menurut Kurt Lewin yaitu teori Medan. Teori Medan ialah sekumpulan konsep di mana seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis. 5. John B. Washington, 1878 sampai 1958. Perilaku yang terbentuk merupakan hasil suatu pengondisian hubungan berantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku. Rangkaian kompleks perilaku meliputi pemikiran, motivasi, kepribadian, emosi, dan pembelajaran. 6. Ivan Pavlov, 1849 sampai 1936. Pavlov yakin bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah penguatan. Sekian dari kami, salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.